Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Kita sangat dikasihi Tuhan. Amin. Kita percaya anugerahnya berlimpah dalam kehidupan kita. Ia memberikan kasih bagi setiap kita. Ada kemurahan Tuhan yang menuntun setiap langkah hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Saya minta untuk Bapak Ibu Saudara untuk bertepuk tangan karena Tuhan Yesus Allah yang baik. Amin. Haleluya. Kita percaya saudara datang ke tempat ini penuh dengan sukacita, penuh dengan gairah semangat untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau arahkan hati kita sama Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan kami hidup, Yesus. Terima kasih Yesus untuk kasih setia-Mu di sepanjang hidup kami Bapa.
mengangkat tanganku, selamanya kau ajaib bagiku. Sembah Tuhan Yesus, mengangkat wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Ku sembah Tuhan Yesus, mengangkat tanganku, selamanya kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, oh Yesus, selamanya kau hebat disembah. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Percaya dengan Tuhan kasih-Mu, Yesus, haleluya Yesus. Kebaikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau percaya. Aku percaya kebaikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Katakan kita percaya. Aku percaya bergantung atas Tuhan kebaikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau karena kami menikmati kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Cinta-Mu yang luar biasa bagi hidup kami ya Bapa. Kami bersuka cita karena Engkau Yesus ada di hati kami, di hidup kami ya Bapa. Kami mau bersyukur, kami bersorak-sorai pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memimpin ibadah pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau selalu bersyukur, amin. Selalu bersyukur karena kasih-Nya luar biasa bagi hidup kita. Haleluya.
Haleluya. Masih tetap semangat? Masih mau memuji Tuhan? Ya, kita bersyukur. Haleluya. Menyatakan amin. Yesus kau kekuatan hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku. Tuhan, saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya memberikan kesempatan yang mau menyatakan cinta kasih Tuhan. Ada? Tidak ada. Ya. Kalau tidak ada, saya berikan kesempatan yang mau menyampaikan beberapa pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan ya. Pada hari ini memang ada yang kurang nih. Om JP-nya nggak ada. Jadi Om JP kemarin sudah berpesan kepada saya. Dia ada pelayanan syukuran di Labuan Bajo. Jadi pada hari ini
dia nggak bisa datang untuk menemani kita di tempat ini. Tapi tenang, ada Pastor Kiki yang akan menemani kita ya pada hari ini. Tuhan. Oke, saya akan memberikan beberapa pengumuman mengenai info sepekan peribadahan. Oke, untuk Grace Generation itu dewasa muda di minggu kedua dan minggu keempat di hari Jumat jam 7, tempatnya fleksibel. Jadi nanti di Ama Kosoni sebagai ketua yang bisa menentukan tempatnya. Oke, untuk pada pemuda remaja setiap hari Sabtu jam 7 di sekretariat. Ini juga fleksibel, bisa juga di rumah Pak Erik juga kemarin. Dan ada juga Super Kid setiap hari Minggu jam 10 di sekretariat dan jam 5 di atas ya. Untuk jadwal pelayanan minggu depan akan dilayani oleh asapnya keluarga Bapak Sony, WL-nya Bapak Erik, singernya Ibu Puji dan Ibu Rina, pengumumannya Bapak Sony, kolektornya Saudari Sharon dan Saudari Chelsea, dan spotnya kotak-kotak. Oke, untuk perayaan Natal Gereja Sungai Yordan Anugerah Karawang Lipo Cikarang akan diadakan pada tanggal 9 Desember 2023 jam 5 sampai selesai. Tempatnya di Dewi Air Resto. Restonya warna merah. Oke, bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dalam Natal kali ini, panitia menyiapkan amplop di depan tadi ya, untuk bisa sama-sama kita berpartisipasi untuk menyukseskan acara Natal ini ya dalam bantuan dananya, dan juga bisa melalui akun BCA 522-059-3233 atas nama Lisa Erawati Sutyono. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada pengumuman tambahan dari keluarga saya sebenarnya. Ini bukan bagian dari gereja. Minggu depan kakak saya Cici akan melaksanakan pernikahan. Jadi untuk jemaat Gereja Sungai Yordan Anugerah diundang, maaf tidak menggunakan undangan ya, soalnya nanti takutnya ada yang kebagian dan enggak gitu kan. Jadi mendingan diumumin secara langsung, diundang. Acaranya jam 6 sampai jam 8 malam hari Minggu. Jadi habis ibadah bisa kesana langsung. Tempatnya di Alam Sari di Galuh, bukan Alam Sari ini ya, di Galuh. Itu aja sih untuk pengumuman hari Minggu depan tanggal 26 ya, jam 6 sampai jam 8. Oke, kalau nggak ada kita mau siapkan persembahan, kita mau doa. Bapak, kami ucap syukur bahwa hadirat-Mu sangat ada dalam kehidupan kami. Bapak, kami percaya bahwa Engkau Allah yang turut bekerja dalam setiap urusan kami, setiap apapun yang kami lakukan. Bapak, dan juga kami akan memberikan persembahan. Kami percaya persembahan yang datang daripada-Mu, sehingga kami memberikannya dengan penuh sukacita untuk memuliakan nama-Mu seperti ini, Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Cepi juga sebagai pastor kami, Bapak. Kami percaya segala pelayanan yang Engkau yang memberkatinya. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Baik, saya persilakan yang bertugas untuk persembahan. Yesus, terima kasih. Tunjukkan jalan atas setiap perkaraku.
bagiku selalu. Ada pertolongan yang ajaib bagiku selalu. Ada pertolongan yang ajaib bagiku selalu. Mari kita satukan. Tes. Mari kita satukan hati. Kami bersyukur Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Kami bersyukur Bapa, Engkau menyertai kami di dalam pergumulan. Engkau begitu berjuang untuk kami boleh melihat dan mengalami pribadi demi pribadi. Bahwa Engkau begitu mencintai dan mengasihi kami. Khusus untuk sore hari ini Bapa. Ajar kami, beri kami sesuatu yang baru, cara pandang yang baru, di mana ketika kami melihat dengan cara pandang-Mu Tuhan, hidup ini menjadi sangat sederhana dan kami boleh menikmati berjalan bersukacita bersama-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, buka seluruhnya keberadaan kami. Kami mau menerima ini semua kebenaran. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu selamat sore. Sande, ya, silakan duduk. Saya hari ini kasih tema film siapin ya. Saya memberi tema sih 10 gadis sama dengan tanda tanya. Ya, sebentar. Atau saya lebih utamakan gini. Kita sering salah memahami atau membatasi kasihnya Tuhan. Saudara, karena kita harus tahu nih, kita harus menyadari bahwa ada firman Tuhan yang jelas-jelas nggak usah ditafsirkan, nggak usah diasumsikan bahwa begitu besar itu kasihnya Tuhan, begitu besar kasihnya, ya. Dia mengirim anaknya Yesus itu udah jelas, nggak perlu disangka lagi bahwa karena kita percaya Yesus maka kita boleh ada sepertinya hadirnya hari ini, saudara. Itu sekali lagi bukan karena kita orang suci, bukan karena kita orang kudus, saudara. Karena begitu besar kasihnya Tuhan, kasih Allah Sang Pencipta ini kepada kita, maka kita bisa kumpul di tempat ini. Saya nggak tahu Anda ada tukang tipu di sini. Saya nggak percaya Anda adalah seorang pengkhianat yang mengecewakan kita dan bahkan pernah menganiaya kita, saling menjadi seorang pengkhianat di dalam rumah tangga, di dalam keluarga mungkin. Apakah Yesus membatasi bahwa orang-orang seperti ini begitu dikasihi sama Dia? Kita, saudara, kita hamba Tuhan sering membatasi bahwa Tuhan itu begitu mengasihi orang-orang yang hancur ini, saudara. Oh, dia mah keras kepala, dia mah baru, dia mah mengkhianat, dia koruptor, dia semua yang jelek-jelek. Sehingga kita sulit melihat anugerahnya itu seberapa besar, saudara. Ya, kita lihat film ini, saudara. Ini saya ketemukan ketika lagi nyusun ini, ketemu film ini, saudara. Ya, coba kita lihat sama-sama. Kelihatan gak sih? Kelihatan ya? Coba perhatikan, ini wajahnya siapa ya?
Ya, thank you. Saudara, saya boleh tanya, kira-kira siapa tuh yang jadi pria itu? Ada nggak wajahnya mirip di sini? Waktu kemarin saya korban di mana ya? Di penjara ya. Di penjara, saudara. Ada tampangnya kayak gitu. Saya ketawa sendiri lihat orangnya gitu ya. Saudara, menurut Anda itu siapa? Itu Anda dan saya. Dulu bagaimana kita egois, bagaimana kita cuek atas hidup ini. Kita selalu memikirkan diri kita. Kita selalu berpikir bahwa orang lain gak peduli. Betul? Dan hari ini saya masih menemukan orang-orang seperti ini, Bapak-bapak. Salon saya di bawah, saya tinggal di atas. Namanya saya orang salon, di depan kadang-kadang orang lupa bawa kunci buat masuk gitu. Saya sering kali bukain pintu. Sorry ya, nggak ada say thank you, nah. Malah anak kecil yang lebih ramah. Makasih ya om, gitu. Makasih ya opa, katanya. Anak-anak kecil yang sering, karena persis keluar pintu ini, pintu salon saya. Hanya anak-anak kecil yang berani ketok salon, oh ada kuncinya, paham nggak? Tapi saya seringkali menemukan orang tua yang masuk ke lift sama seperti itu. Saya panggil, selamat pagi om, siapa? Pernah nggak? Dan saya seringkali ketemu orang-orang seperti ini hari-hari ini. Dan bagusnya saya udah kenal kebenaran, susah. Saya nggak bosan-bosannya. Pak, saya tahu namanya, selamat pagi Pak. Ya, sampai satu hari dia ketok salon saya. Maaf ya, Bapak namanya siapa? Dia nanya saya gitu. Oh saya lupa. Oh rupanya dia orang pikun. Ya, saudara, ini kenyataan saudara. Orang-orang ini ada di sekitar Anda dan saya. Ya, tapi sikap kita yang menentukan bahwa orang bisa lihat nggak Yesus ada di dalam kita. Saudara, kasih Tuhan itu ada pada mereka juga. Cintanya sama orang-orang seperti ini. Kadang-kadang orang yang sangat keras kepala, saudara. Pernah saya mau bantuin ibu-ibu turunin barang, saya mau turun barang. Dia nggak usah. Dia curiga sama saya, susah. Padahal udah jelas itu dia nggak mungkin bisa barangnya penuh turun dari mobil. Saya pas mau keluar, susah. Dia pikir mungkin saya jahat kali ya. Itulah kehidupan seperti ini. Ada di antara kita. Nah hari ini saya mau bahas tentang sesuatu, saudara. Bagaimana Tuhan itu kita membatasi kasihnya. Ya, saya kasih judul 10 gadis ya. 10 gadis ini terdiri dari 5 gadis yang bijak dan 5 gadis bodoh. Ya, selama ini kita memahaminya dari cara pandang legalistik. Sehingga kita berpikir hanya orang-orang tertentu yang diselamatkan Tuhan. Hanya orang-orang yang punya sesuatu ya, yang bisa yang dicari Tuhan yang diselamatkan. Karena berita-berita legalistik yang kita dengar sebelum ini, bahwa hanya orang-orang yang melakukan A, B, dan C yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Para hamba Tuhan yang menaruh pikirannya, asumsinya ke dalam firman Tuhan dan yang ditaruhkan kepada kita, saudara kita, sehingga kita juga menuntut banyak orang untuk supaya ikuti cara pikir kita, sehingga kasih karunia yang kita terima dari Tuhan atau harusnya mereka terima yang melalui Anda dan saya, melalui hamba-hamba Tuhan, mereka tidak bisa. Mereka kecewa sama gereja, saudara. Dan saya menemukan dari antara mereka udah gak mau ke gereja. Nanti ada gambarnya, saudara. Ya, jadi cerita tentang 10 gadis yang selama ini kita dengar, ya. Kita sering salah memahami sehingga kita hidup di dunia, sehingga kita pun menjadi orang-orang yang sangat egois, saudara. Bertumbuh tanpa kesadaran bahwa Tuhan menerima kita apa adanya. Ya, sama juga Tuhan menerima mereka itu yang sering menganiaya Anda dan saya, yang sering nipu Anda dan saya, saudara. Saya bukan orang yang suka ngomong saya sering ditipu, tapi buat saya sudah biasa ditipu. Karena saking seringnya ditipu, orang belum tipu aja saya sudah tahu, saudara. Dan saya nggak pernah menyesali apa yang saya perbuat salah, saudara. Misalnya saya beli sesuatu di online, Bapak Ibu, ketika dikirimnya barangnya salah. Siapa di sini seringkali barangnya salah terima? Saya seringkali salah, saudara. Ya, kalau teman saya marah-marah, komplain dong Ki, pulangin dong Ki. Ngapain komplain? Ngapain? Pulangin yang salah gue kok. Beli baju di online, beli jalan datang kesempitan, itu salah kita. Benar nggak? Masa mesti pulangin lagi nyalain, ya udahlah, betul nggak? Dan saya terus belajar.
Sampai akhirnya saya pintar gitu. Sampai saya sekarang tahu gitu caranya. Ya, jadi hidup ini seperti ini. Nah ya, kita buka Matius 25 ayat 1 dan 3 sampai 13. Karena ini ayat panjang, ya. Saya yakin di sini udah ngerti semua tentang ayat ini. Saya akan singgah ya. Jadi ini bicara tentang perumpamaan. Ini nggak usah diasumsikan sebetulnya, nggak usah ditafsirkan. Ini Yesus sendiri yang berkata dengan perumpamaan. Dan kalau Anda mau memahami belajar firman Tuhan, ketika Yesus bikin perumpamaan, Anda harus masuk ke dalam itu. Masuk ke dalam apa yang Tuhan bicarakan. Ciptakan seperti kayak komik yang tadi, susah. Komik tadi nggak pakai suara, Anda ngerti kan? Nah, ketika Anda baca perumpamaan lalu Yesus yang berbicara, kita masuk ke dalam pikirannya dan kita bayangkan masuk ke dalam suatu gambar gitu, susah. Bisa nggak? Nah, hari ini saya bikin share ini, itu juga terinspirasi dari film Cinderella, susah. Tahu Cinderella? Saya ngomong Cinderella agak susah ya. Cinderella ya kan? Betul kan? Ya, kita bahas ini dulu ya. Jadi bicara tentang 10 gadis ini, ada ketika Yesus berbicara tentang hal kerajaan surga. Di ayat-ayat selanjutnya di kitab-kitab di Injil yang lain akan tertulis bahwa di surga akan ada pesta. Ingat tak? Ya. Dan Bapa mengundang orang-orang pilihan dia, bangsa Israel, tapi mereka menolak, betul? Dan apa yang Tuhan katakan, undang setiap orang di pinggir jalan untuk ikut merayakan pesta. Artinya kerajaan surga itu akan ada pesta besar nantinya. Untuk siapa? Untuk Anda dan saya. Orang-orang yang gagal ini, orang-orang yang seringkali hidupnya diobok-obok oleh dunia. Orang hidupnya dalam pergumulan setiap hari. Itu Tuhan ingin Anda dan saya ada di pesta. Kok ada bilang amin ya? Amin. Apa syaratnya ada di pesta? Ada firman Tuhan ngomong ya, memakai jubah pesta, memakai jubah kebenaran Yesus. Amin, bukan ke pesta baju kebenaran kita. Ya, dan hari ini Anda sudah dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Oleh karyanya yang luar biasa. Kita sering dibatasi oleh pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh nih. Makanya saya harus bikin seperti hari ini dengan ayat-ayat yang sederhana, dengan berita yang gak terlalu macam-macam, supaya kita clear hari ini bahwa Yesus itu bikin perumpamaan ini berbicara tentang hal kerajaan surga. Ya, jadi ada pesta di kerajaan surga tentang dia pakai perumpamaan. Ada 10 gadis, ada sebuah pesta di dunia ini, yaitu seorang mempelai akan meminang mempelai wanita, ada seorang pengantin akan meminang seorang pengantin perempuan, dan mereka berdua itu menyediakan, kalau orang Israel itu ada pengiringnya, yes, disebut Parthenos. Bisa ditampilkan ya, Parthenos. Ada nggak bisa masuk nggak bro? Nggak bisa ya? Ya, tentang 10 pertemanan. Artinya mempelai wanita mengajak 10 wanita remaja. Parthenos itu 10 remaja itu istilahnya adalah bahasa aslinya itu artinya perawan, saudara. Parthenos sebelumnya itu. Ya, artinya 10 gadis yang culun. Remaja kecil culun, ya, artinya masih polos gitu ya, 10 gadis. Nah ini, jadi pengantin pria itu bersepakat dengan wanita akan pesta pernikahan. Mereka akan mengundang semua orang dan termasuk 10 pendampingnya. Wanita-wanita culun ini, itu kerinduan orang menikah, ya, yang mau menikah minggu depan, ya. Makanya ngundang Anda semua ya kan, supaya kita mengalami pesta sama-sama, menikmati makan enak ya kan, ya, berbagi kebahagiaan kan begitu, ya kan. Kecuali lu musuh gua ada ya kan, tapi musuh juga kita patut undang supaya dia juga bisa melihat kebaikan kita, ya. Nah, jadi celakanya pada waktu itu, pada waktu pesta di acara ini, dia sedang menunggu pengantin pria datang. Si pengantin prianya terlambat. Nah, kebiasaan orang-orang dulu katanya itu kalau ada menikah harus bawa minyak persiapan. Dan Alkitab mencatat 5 gadis tidak membawa minyak. Yang 5 membawa minyak. Kalau gereja katakan dulu bilang yang pintar itu 10, yang 5 bijak yang bawa minyak. Dan kita berpikir dulu minyak itu adalah Roh Kudus. Nah, yang 5 ini nggak ada Roh Kudus. Berarti 5 ini nanti dibawa ke neraka. Maaf ya.
Sebelum saya bagikan ini, Anda mesti tahu saudara, sebenarnya misi Tuhan itu, Tuhan Yesus ke dunia ini apa? Misi Tuhan ke dunia ini mau mencari siapa? Jelas ya, pertama Tuhan Yesus bukan memilih orang, siapapun dia diselamatkan kalau dia percaya. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang kacau, orang-orang yang gagal, orang-orang yang nggak dianggap oleh dunia. Saudara, Anda waktu kenal Yesus gimana saudara? Apakah Anda lagi baik-baik saja? Atau lahir menjadi orang Kristen tanpa mengalami dia? Saya percaya kita semua mengalami dia saudara. Pada saat tertentu kita nggak berdaya hidup ini, pergumulan demi pergumulan, masalah demi masalah, udah jatuh ketiban tangga. Saudara, saya hal seperti itu mengalami itu. Saya pakai narkoba nggak pernah ada habis-habisnya, nggak pernah puas-puasnya, dan saya akhirnya hancur. Dan waktu saya hancur itu saya angkat tangan, Tuhan minta mati daripada hidup. Saat itu ternyata saya baru tahu. Saya bukan ngomong di sini aja, saya ngomong teman saya orang jahat tuh, pakai narkoba. Nanya saya, Ki, gimana caranya berhenti pakai narkoba? Saya tahu nggak mungkin bisa berhenti kalau saya cuma ngomong gini, kalau lu mau berhenti pakai yang banyak, pakai yang banyak artinya. Karena saya tahu lu pakai banyak antara hidup dan mati. Daripada mati nanti, mendingan mati besok, pakai yang banyak. Lu gila ya Ki? Iya. Karena menurut saya percuma orang mau berhenti didoain pakai kaki, pakai tangan juga nggak akan bisa. Kecuali dia sendiri yang mau, saudara. Dan itu terjadi dalam hidup saya. Saya bilang, gue udah nggak mau, gue udah nggak percaya Tuhan deh, saudara. Gue mau minta mati aja kalau Tuhan ada. Tuhan kalau ada, saat itu turun anugerah Tuhan buat saya. Dan saya tahu, saudara, ternyata Tuhan itu justru cari orang-orang seperti saya yang gagal, yang terluka, saudara. Dan misi Tuhan datang ke dunia ini karena begitu besar. Kita sudah membatasi besarnya kasih Tuhan tuh. Kalau kita beribadah rajin, kalau kita baca firman rajin, kalau kita puasa rajin, kalau kita doa rajin, maka kita punya minyak. Sebab di dunia ini kita tahu banyak orang-orang yang tidak tahu si dirinya siapa, nggak punya siapan apa-apa, nggak ada persiapan minyak, yang ada dia orang ya kepolosannya ya datang aja karena diminta untuk menemani pengantin perempuan, ya karena berpikir nanti akan diajak pesta sama teman-temannya rame-rame, tapi kenyataannya begitu minyak pengantin nggak habis minyak, dia bilang, minyak lu kemana? Nggak ada, pergi beli. Nah, celaka. Pelajaran yang pertama adalah kesalahan fatal. Dengerin, kesalahan fatal 5 gadis bodoh ini. Saudara, saya bilang 5 gadis bodoh itu sebenarnya termasuk kita, saudara. Kita yang ada di sini sebetulnya termasuk orang-orang yang gagal, orang yang bodoh, orang yang seringkali menyalahkan situasi, orang-orang yang egois seperti Anda dan saya. Kita ikut Tuhan, ikut apa adanya, saudara. Sehingga waktu kita datang ke gereja beribadah, ada banyak pengajaran yang bilang kita, lu gak bakal diselamatkan Tuhan kalau lu bersikap seperti ini. Saudara, saya bingung, saudara. Karena waktu saya ketemu Tuhan, saya bilang, Tuhan, gak ada orang yang sayang sama saya. Semua orang cintanya palsu, ya. Tapi Tuhan bilang, enggak, di mataku kamu sempurna. Si Kiki yang gebok itu tiap hari gerutu, nyalain A, nyalain B, nyalain orang tua, nyalain saudara, nyalain semua teman. Setan juga gue salahin, susah. Tapi setan masih mending loh. Gue lagi nyalain dia kasih gue sabu-sabu tambah banyak, susah. Begitu bilang setan nggak ada duit, kita nggak ada duit, dia kirim otaknya jahat, jual sabu-sabu, jual segalanya. Tapi waktu bilang, Tuhan, aku ini orang gagal, nggak ngerti apa-apa hidup ini. Jangan minyak punya apa-apa sih. Saya udah hancur kok, udah nggak berdaya kok. Tapi datang sama dia, kamu berharga di mataku. Wih, Kiki, hari itu saya nangis-nangisnya bahwa ternyata baru tahu hanya Tuhan yang bisa terima saya apa adanya. Jadi ketika berita kasih karunia ini saya dengar, langsung clear saya. Bukan tentang saya hidup ini, tapi tentang siapa yang ada di dalam saya. Bukan apa yang saya harus lakukan buat Tuhan, tapi apa yang Yesus lakukan buat saya. Kan terbalik. Selama ini kita dituntut, minyak lu harus banyak, makanya lu pergi cari minyak. Sadis gak tuh dunia?
5 gadis yang matanya minyak. Ini yang menulis bukan saya, Alkitab yang menulis 5 gadis minyak, tapi bukan tulisan Yesus itu. Tentang 5 gadis minyak, Anda baca dari awal. Yesus tidak nulis tentang 5 gadis yang minyak. Tapi penulis Alkitab yang menambahkan prolognya. Ya. Kesalahan 5 gadis adalah pertama, dia lebih percaya kepada legalistik. Legalistik atau legalistik tentang aturan, kalau ikut Tuhan harus begini, harus itu. Dan dia memilih lebih baik meminyaknya daripada keberadaan dirinya. Mereka lebih rela keluar dari ruangan itu, dan celakanya waktu dia keluar, Yesus itu sudah datang pengadilan itu dia susah. Dan celakanya ketika dia ketok pintu, tok minta dibukain. 5 temannya yang disebut gadis bijaksana nggak membukakan. 5 gadis bijaksana itu sebetulnya pelajaran yang kedua adalah tidak lebih bodoh daripada kita. Bahkan orang-orang seperti ini menurut saya sangat tidak peduli pada sesama. Kayak tadi itu. Orang yang merasa dirinya hebat, pinter, susah. Ya, jalannya begini. Susah. Kenapa? Karena ternyata orang yang pinter, sombong kayak gitu, hancur hatinya hidupnya. Tapi ketika ketemu nenek yang Tuhan pakai, nenek susah. Ya, yang biasanya tangan di kantong. Lihat film seru ya. Tiba-tiba dia biasanya pelit gitu. Dan ketika kedua sesuatu mengubah hidup dia, siapa yang mengubah hidup dia? Ketika kasih, setetes aja kasih, menjamah hatinya, berubah. Si nenek-nenek itu lah, cuman pegang pipinya, berubah. Ketika Yesus menjamah saya, menjamah hati saya berubah. Hidup jadi indah. Aduh, kemarin-kemarin gue nyesel. Tuhan, kenapa nggak dari dulu kamu begini, kenal kamu, kenal cinta kamu? Kenapa nggak dari masih muda? Gue buang waktu hidup gue belasan tahun dengan hal yang nggak berguna. Aduh, tapi Tuhan jawab dengan firman-Nya, hari-harimu yang hilang akan kuganti 2 kali lipat. Luar biasa Tuhan. Saya mah nggak ada rasanya gimana gitu. Hidup udah hancur. Tapi begitu kecil aja ada kasih Tuhan menjamah hati saya. Saya nangis seperti anak kecil, susah. Dan orang itu berubah. Hanya ditepok. Makanya kalau ada suami lagi marah-marah, tepok aja ini. Nggak pernah ya? Di sini nggak ada yang udah tua ya, malu ya, gitu ya. Enggak, gue sama bini gue udah tua juga malu. Saya kasih tau, gue ngubah bini gue tuh susah loh. Orang pinter, sekolah tinggi, medan dan orang kerja sukses ya. Saya kasih tau istri saya kerja sukses. Sulit untuk ngatur orang ini suruh berubah, betul? Tapi ketika kasih Tuhan lewat saya bilang, ini lagi berantem, ini mah cuma cerita aja, nggak apa-apa ya, slip aja nih ya. Bukan berarti bini saya nggak ada, saya ngomong nih, nanti kalau dia datang sini saya juga ngomong, susah. Lagi marah-marah, susah. Saya bilang, ya, saya udah tua gini juga masih saya loh. Lihat bini gue kayak umur 50 loh, 40-an malah ya. Bini gue kecil mumil. Begitu rambutnya gini nih, poninya segini nih, kayak bintang film tengah tiang. Ya orang salon namanya, benar nggak ya? Ya susah. Lagi marah-marah besar nih. Ini mah cerita aja ya, apa-apa ya. Ini kan kita bicara tentang kita suka membatasi kasih Tuhan. Padahal secuil aja lu memberikan kasih kepada siapapun, mengubah situasi. Asal kasih itu sumbernya dari Tuhan. Kasih yang tanpa syarat loh. Ya, wah, itu waktu istri saya lagi marah besar, saya diem aja. Tapi sesudah dia berhenti gitu ngomong, saya langsung tegas ngomong. Saya dengar, kamu tuh istri gue. Saya ingetin, kamu istri gue. Kamu nikah di hadapan Tuhan sama kita. Kita berjanji. Saya ingetin tuh. Ya, kita kan berjanji. Apapun yang terjadi, hanya maut yang memisahkan kita. Ya. Kamu cemburu membabi buta, percuma. Gua cemburu membabi buta juga percuma. Ya kan? Dengar. Percaya gue. Kamu nggak percaya gue juga nggak apa-apa. Tapi lu mau percaya Tuhan yang menyatukan kita nggak pernah salah. Saya ngomong di depan dia. Duh, bengong aja gitu ya. Ya, namanya juga istri ya nggak. Bengong nanti. Tapi dengar ya. Boleh di dunia
dunia di luar itu banyak cewek cantik dan seksi, saya ngomong gitu ya. Karena saya orang salon, ya. Dan jadi tamu gue ya cantik seksi semua, udah biasa saya nih nona-nona muda perlukan. Oh, saya jangan bilang genit ya, saya kasih tau. Pragawati kalau buka di depan kita udah ngabrak aja saudara. Coba sebut Pragawati top mana yang masih muda dulu seksi-seksi di depan saya. Saya sampai malu sendiri, dia pikir saya gay, ngerti ya? Ya, orang lagi fashion show main buka aja cepet-cepet, ngerti nggak? Jadi saya udah gitu, saya bilang dengerin saya. Masa lalu gue boleh nggak bener, tapi gue percaya ketika Tuhan milih gue dan gue tahu apa yang gue harus lakukan, kamu harus percaya sama Tuhan. Gue bisa aja selingkuh, bisa aja macam-macam, tapi gue nggak akan lakukan itu karena Tuhan, bukan karena kamu. Saya ngomong gitu. Dan kamu adalah satu-satunya istri wanita yang diberikan buat Tuhan dan buat saya. Karena saya tahu kamu yang terbaik yang Tuhan kasih. Mungkin saja kamu bisa salah, saya bisa salah melihat kamu. Tapi ketika saya percaya Tuhan yang memberi kamu kepada saya, air matanya turun. Sampai hari ini gak pernah berantem, beneran. Gak pernah. Dia di Medan, gue di Jakarta. Aman. Enggak, maksudnya dia pergi ke Medan karena papanya kan sakit. Kan saya udah pernah cerita di sini berapa minggu lalu, pernah nggak ya? Saya bilang waktu kami menikah, istri saya ngomong gini, berapa tahun? Saya, papa sakit, toko nggak ada yang bisa urus, boleh nggak? Gue kesana, deket ini Medan pulang balik. Yang kita kan polos, iya aja boleh. Tapi kan saya berpikirannya masih jahat waktu itu. Ya paling umur bapak tinggal berapa tahun lagi. Bener nggak? Istri kita izinin. Nah istri juga sama Oon gak lagi. Yalah, tinggal paling berapa lama lagi sih ya. Saudara saya mau kasih tahu sekarang 91. Masih sehat. Makan babi panggang, babi goreng, durian kucok susah. Kita gak bisa melihat susah apa yang terjadi nanti kemana. Yang kita perlu adalah cuma memberikan perhatian sedikit aja, kasih yang dari Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar Anda. Kita sering aja membatasi. Itu sebabnya sampai hari ini saya berani ngomong di atas mimbarnya Tuhan. Saya kadang menolak diundang ke gereja-gereja besar. Ini saksi, bukan berarti saya menganggap gereja besar nggak baik ya. Tapi hati saya lebih ada di teman-teman saya, orang-orang yang gereja-gereja kecil, ke penjara-penjara itu, di mana orang ditolak di sana, orang harus gimana ya? Kalau saya ajak teman pendeta juga, lu ngapain ke penjara? Apa mereka bertobat? Saya ngomong, urusan bertobat bukan urusan gue. Urusan gue adalah memberikan setitik aja air berita tentang Injil kasih karunia Tuhan bisa. Biar mereka ngalami pribadi dengan Tuhan. Saudara, kita nggak taruh beban ke orang, taruh hukum, taruh minyak kepada mereka supaya mereka enggak. Dengerin, Tuhan adalah terang itu sendiri. Dia sanggup menerangi setiap orang-orang yang gagal ini. Ya, jadi pelajaran kedua, ya, 5 gadis yang disebut bijak ini ternyata nggak lebih baik daripada Anda dan saya. Bahkan saya bilang orang ini sangat jahat. Kenapa? Karena dia menaruh kepada orang-orang, menaruh tuntutan kepada orang-orang, menaruh syarat. Makanya kalau lu mau ikut pesta, lu harus begini, harus begini, harus begini. Dan dianya sendiri egois setengah mati. Menabur kagak, memberi minyak sedikit juga enggak ke temannya. Dan dia egois, nggak peduli temannya mati atau enggak. Bahkan orang-orang seperti ini sumpahin teman-temannya mampus. Bangsa ikut pesta mampus. 10 gadis bijak, 10 gadis sama-sama orang-orang yang bodoh. Lebih baik orang-orang yang hancur ketahuan, yang nggak punya minyak, nggak punya persiapan apa-apa. Tapi dengar, Tuhan justru memilih orang-orang seperti ini, seperti Anda dan saya. Amin. 2011. Ya, coba buka ayatnya. Ini ya, 2011. Waktu Amerika di menara kembar dibom, susah. Itu tiba-tiba gereja meledak banyak, penuh gereja ya setelah 2011. Nah, setelah beberapa tahun gereja mulai kosong, semua kosong, termasuk di Eropa hari ini kosong. Kenapa? Karena salah gereja memberikan Injil kepada jemaat.
Dan anak-anak muda, kalau Anda buka Google ya, Anda buka Google, jangan dengerin saya, buka Google. Ada nama denominasi atau gerakan namanya nons, ya. Lihat nons, ya. Jadi bangkitnya komunitas nons, ya, belum dons, ya. Nons itu pergerakannya lebih cepat daripada perkembangan gereja. Anak-anak muda mulai meninggalkan gereja, mereka nggak percaya sama Tuhan. Karena salah pendidikannya, mereka menaruh sesuatu kepada jemaatnya, kepada anak-anak muda, beban yang seharusnya mereka belum siap, saudara. Bukan memberitakan anugerah, tapi memberikan suatu tuntutan hukuman, sehingga mereka berpikir mereka meninggalkan gereja-gereja, dan hari itu mereka bikin satu gerakan non afiliasi. Jadi non afiliasi, nggak mau lagi berafiliasi dengan agama apapun. Nanti Anda buka dan perkembangannya sampai hari ini. Dan satu lagi, coba kita ini Joshua Harris, saudara. Joshua Harris ini adalah seorang penulis, gembala besar di sebuah gereja Amerika, konseling pernikahan. Satu-satunya penulis gereja yang konsen bahwa kalian harus menikah dalam keadaan kudus. Nggak boleh pacaran, nggak boleh pacaran, nggak boleh cium, nggak boleh pegang. Kau cium anjing boleh nggak? Kadang-kadang ada syarat juga loh, nggak boleh. Sudah. Jadi Joshua Harris ini adalah seorang hamba Tuhan yang bikin buku, dan buku jadi bestseller, dan buku ini menjadi pegangan buat para pendeta di Indonesia untuk konseling pernikahan. Hidup kudus, nggak boleh ciuman, nggak boleh pegang. Nggak tahu kalau gambar-gambaran cakar-cakaran maksudnya. Ya, kita nggak tahu. Tapi di tahun yang sama Joshua Harris berubah. Dia bilang, I kiss Christianity goodbye. Artinya dia tidak lagi mau menginjak gereja. Dia bikin sebuah aliran namanya dan sudah selesai main gereja-gerejaan, selesai. Jadi kalau Anda ke Jakarta, Anda boleh mampir ke gereja kita, gereja saya. Gereja saya salah satu tagarnya adalah tempat di mana orang nggak suka gereja. Orang-orang yang gagal, orang-orang yang berantem sama suami istri karena selain agama, ya, orang yang dituntut orang tuanya untuk doa puasa dan lain-lain, kegiatan agama, tatoan, nggak boleh main musik, nggak boleh kerja DJ. Anda ke tempat saya ada DJ. Jam 3 pagi kerja, pulang rumah, jam 7:30 udah ada di gereja ngeset. Susah di tempat kami ada itu. Tempat di mana orang gak suka bergereja, dan tiba-tiba ada suami istri yang beda, yang satu Buddhis, yang satu Kristen datang beribadah. Karena bagi kami, lu diselamatkan bukan karena beragama. Kalian diselamatkan karena ada anugerah Yesus, di mana kita percaya setiap lidah mengaku. Sementara kalau lu Buddhis, ya, kalau gimana dia bisa kenal Yesus kalau nggak datang ke gereja? Gimana dia bisa percaya bahwa dia diselamatkan juga walaupun dia orang Buddhis? Itu ketika mulutnya, telinganya mendengar tentang Injil, tentang Kristus, dan di dalam hatinya dia percaya dia diselamatkan. Begitu simpel. Itu semua karena kasih karunia. Itu semua karena anugerah. Kita membatasi. Kalau lu agama Buddha, ABC, lu gak akan diselamatkan. Kita berpikir begitu. Padahal Yesus mencari orang-orang ini. Orang-orang yang tertutup oleh agama, oleh ritual, oleh dunia ini, oleh si jahat ini, yang mata hatinya tertutup sehingga tidak timbul iman. Tapi firman Tuhan jelas katakan, bagaimana mungkin iman timbul tanpa pendengaran? Itu sebabnya kami menerima siapa saja. Jadi kalau di gereja kami masih ada, sementara ini saya jarang ke gereja itu karena tugas terusnya, ada pemusik masih muslim, ini masih yang Buddhis, yang pengunci di depan kasar. Dan penyanyi-penyanyinya, ada penyanyi rock bro. Kalau Anda dengar nyanyi di gereja ada nyanyi rock, sudah. Karena di gereja kita kan dibilang batas. Ini kita nggak boleh nyanyi lagu duniawi, susah. Saya mau nanya, yang duniawi itu apa sih maksudnya? Anda nyanyi duniawi atau pakai rock? Yang ada nyanyi lagu spiritual.
bukannya yang duniawi sama rohani. Enggak, kita semua manusia roh. Kita boleh memuji Tuhan, karena kalau usah keluar suara juga kita nyanyi pakai hati juga udah cukup. Kita membatasi saudara. Makanya kadang-kadang tema ini adalah untuk kita terbuka pikiran bahwa kasih Tuhan itu benar-benar masuk ke dalam sesuatu yang kita nggak bisa lihat, tapi kita batasi. Dengan apa? Dengan aturan, dengan gereja, dengan agama, sehingga orang-orang tertentu itu ketutup. Padahal justru mereka harus kita layani lebih lagi, saudara. Itu cek yang datang, yang dikulik. Bener loh, kalau saya dulu, waduh saya gituin. Pagi Pak, ini aja loh. Saya nggak bosan. Pagi Pak. Gua bingung tuh ada orang kayak gini. Tapi satu hari dia bisa ketok salon gua sendiri. Pak, Bapak siapa ya? Oh, gua baru tahu deh orang nggak cair. Mati kali. Orang Unhun ya. Unhun gua tegur dia loh. Ya tapi nggak apa-apa. Itu kan kebiasaan saya. Di mana aja keberadaan saya akan terus interaksi sama orang. Ya, anak-anak kecil main tenis, main apa, saya ajak main, saudara. Kenapa? Karena memang saya melihat hal baik di dalam situasi apapun. Karena saya nggak bisa melihat bahwa kasih Tuhan itu nggak dibatasi oleh minyak, oleh keadaan apapun. Tapi orang yang 10-5 bijaksana ini adalah menurut saya orang juga yang disayang Tuhan. Jadi kita suka batasi. Nah terakhir saudara, Anda pernah nonton film Cinderella? Jadi saya ulang lagi. Saya terinspirasi firman Tuhan hari ini gara-gara nonton film Cinderella. Saudara, Cinderella itu tahun berapa sih waktu kita anak-anak juga udah nonton, betul ya? Tapi kemarin waktu saya nonton itu gue nangis bro. Korek mata gue. Karena gue bisa lihat ini, ayat ini. Gue nangis. Ternyata Tuhan kasih tahu lewat film itu. Itu Cinderella itu. Itu orang yang paling disayang bapaknya. Tapi karena situasi bapaknya nikah dengan ibu tiri, maka berubah menjadi budak. Bukankah kita dulu budak dunia? Kita diatur oleh dunia. Kita menjadi budak dunia. Sampai satu hari tanpa disengaja, tanpa disadari, ketika dia lagi sedih, si wanita ini, si Cinderella namanya Ella ya kalau nggak salah. Ada yang ingat nonton Cinderella? Namanya Ella, si D itu dikasih nama sama bapaknya itu mamanya itu nggak bagus tuh. Ya. Jadi dia satu hari dia lari naik kuda sembari nangis ya karena habis dianiaya sama saudara tiri sama ibunya. Kalau nggak salah bajunya lagi mau disobek dah, dia mau ikut pesta disobek kalau nggak salah ya. Saya nonton. Bayangkan pendeta umur 66 nonton film Cinderella. Dengerin, coba ibu-ibu nenek-nenek di sini. Gimana kita bahagia kalau kita megang cucu kita atau cucu kita peluk kita sih? Karena kita selama ini udah jarang dipeluk sama anak, kan? Tapi dengan kepolosan anak kecil, bisa bercanda sama kita, bisa ngeliatin kita, senang aja kita. Tuhan mau Anda dan saya seperti anak kecil, datang aja, polos sudah. Saya nonton Cinderella, bagaimana dia ketemu pangeran dan dia jatuh cinta. Saudara, dia nggak menganggap itu pangeran. Awalnya dia nggak anggap pangeran, dia anggap cuma prajurit. Jadi waktu satu hari rajanya mau tunangan, bukan sama dia, sama yang lain, dikawinin paksa sama orang tuanya, dia ngomong enggak. Tapi dia nggak bisa nolak. Dia bilang gini, boleh, gue mau nikah. Tapi gue pengen seluruh rakyat hadir dalam pesta, seluruh rakyat jelata. Itu pangeran ngomong. Karena dia alasannya, dia pada pesta itu dia pengen ketemu wanita ini. Saudara, dengan anugerah wanita ini, karena dia percaya ada kebaikan di dalam hidup dia, ada ketemu ibunya Peri. Atau kenapa gue bisa cadel gini ya? Peri. Dan dia tiba-tiba jadi cantik, gitu, ada sepatu dan pesta begitu. Dan saya nangis saudara ketika dia datang ke pesta itu, pangerannya nyamperin dia. Dan dia sampai lupa diri sampai jam 12 dan kita tahu cerita selanjutnya sepatunya ketinggalan. Dan itu saudara-saudaranya menganiaya orang ini Cinderella. Cinderella kan benar ya? Cinderella.
saudara, saya tutup dengan kita percaya nggak kalau Tuhan nggak pernah salah pilih? Dari mana Anda percaya? Firman Tuhan. Setiap orang dia yang panggil, nggak ada yang salah. Betul? Yang Tuhan panggil siapa? Rata-rata orang-orang kelas bawah. Dia panggil bukan cuma orang kelas bawah, ahli Taurat pun dia panggil. Nikodemus dan lain-lain sebagainya. Seorang ahli Taurat, orang-orang berpendidikan tinggi, dia juga panggil. Kita mesti tahu, yang dia panggil adalah satu lagi yang menurut saya lebih luar biasa, yaitu siapa? Matius. Matius tahu ada siapa Matius? Pemungut cukai, pengkhianat bangsa. Kalau di mata kita ini orang kayak gini nggak layak dibela, betul? Dan yang lebih lagi, saudara, Tuhan salah nggak milih Petrus? Nah, Petrus nyangka lo 3 kali lo, dosanya segampang gitu. Kok dipilih? Pertanyaan berikutnya, salah nggak Yesus milih Yudas? Sini nggak dijawab. Yudas pengkhianat, jual Tuhan, mati ke neraka karena bunuh diri. Kita sering ngomong begitu. Hamba Tuhan sering ngomong begitu. Pertanyaannya, kita membatasi apakah Tuhan salah pilih Yudas? Karena dia sendiri yang berdoa kepada Bapa, Bapak, siapapun yang kamu berikan kepadaku akan kujaga baik-baik. Kita percaya rumahnya Yesus, tapi percaya pendeta. Dan dengerin, waktu Yudas menyangkal, dengar ya, waktu Yudas menjual, Yesus ngomong, ada setan yang merasuki, iblis yang masuk. Dengerin, dia nggak sadar, dia rasuk oleh iblis. Kalau Petrus dia rasuk iblis nggak? Waktu dia ngomong, aku nggak kenal Tuhan. Jadi Anda bisa bayangin, Tuhan salah pilih? Salah pilih Anda dan saya? Nggak mungkin. Kedua, dia batasi sayangnya sama kita ketika kita lagi berdoa atau kita lagi berbuat baik. Bahkan ketika ada orang nipu Anda, Tuhan bisa jamah orang itu, bisa selamatkan dia. Saudara, sampai di sini pertanyaannya gini, saudara. Saya ngomong terlalu cepat atau enggak? Anda paham apa enggak? Saya kembalikan kepada Anda. Karena ini terus terang, ini saya ambil dari film, saudara, nggak mungkin masuk. Tapi inilah cara pandang dari kasih karunia, melihat segala sesuatu dari anugerah Tuhan. Oke? Mari kita undang pemusik. Siap kan? Kita tundukkan kepala. Bapak Surgawi, Tuhan Yesus, kami penuh keterbatasan, kami penuh dengan kekurangan, kami masih belajar, kami mau terus diperbaharui cara berpikir kami, cara pandang hidup kami terhadap masalah apapun dalam hidup ini, terutama kepada orang-orang sekitar kami, yang seringkali kami menilai mereka layak atau tidak layak, bahwa kami bisa melihat hal-hal baik di dalam keadaan apapun yang tidak baik. Kami bisa melihat hal baik di dalam pribadi seseorang yang disebut kacau. Di pribadi yang tidak baik, kami bisa melihat bahwa ada Engkau di dalam mereka. Mereka hidup di dalam proses bersamamu, Tuhan. Izinkan kami untuk menjadi lebih dewasa, menemani orang-orang ini dan mengubah hidup mereka, bukan karena hebat kami, sementara karena kasih-Mu yang ada di dalam kami, yang mampu kami berikan kepada mereka. Bapak berkati kami, berkati firman ini, materaikan semua kebenaran ini. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, kita mau bersyukur, kita berterima kasih untuk Pastor Kiki yang sudah menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan kita percaya kita semuanya diberkati, amin. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Kita mau berdiri, kita angkat pujian besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu.
Kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami satukan hati kami. Tidak lupa kami mau berdoa untuk kejadian-kejadian belakangan ini. Kami mau berdoa untuk bangsa Palestina. Kami juga mau berdoa untuk bangsa Israel yang Kau pilih. Biarlah semua proses ini cepat berlalu dan kebesaran Tuhan dinyatakan. Karena kami tahu kasih-Mu itu melebihi apa yang kami bisa pikirkan. Kasih-Mu itu melebihi apa yang kami bisa rancangkan. Kami hanya datang kepadamu, memohon bersatu hati berdoa untuk kedua bangsa itu, agar ada kasih Tuhan di tengah-tengah mereka. Apapun perbedaan mereka, biarlah kebaikan itu turun atas mereka berdua. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sebentar lagi akan masuk dalam pemilihan. Biarlah kasih Tuhan melingkupi Indonesia, melingkupi apapun yang terjadi Tuhan. Sebab hamba percaya, kami percaya tidak ada satupun tanpa izin Tuhan terjadi. Dan kalaupun Kau izinkan Tuhan, kami yakin dan percaya kebaikan untuk bangsa ini, untuk bisa mempermuliakan nama Tuhan, akan dinyatakan lewat tahun depan ini Tuhan. Yang kedua, selanjutnya kami berdoa untuk Pak Gembala di tempat ini, Pastor Cepi dan keluarga dan istri. Berkati mereka dengan kesehatan, dengan sukacita, dengan damai-Mu, sehingga mereka boleh menikmati apapun yang mereka kerjakan dan jalankan, terutama untuk membangun kerajaan-Mu di tempat ini, di mana jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa yang bergumul, Kau hiburkan mereka dengan kasih Tuhan, dengan kabar baik Tuhan. Berkati mereka anak-anak-Mu di tempat ini yang melayani, dan melayani dengan sukacita, memberikan waktu, pikiran dan hidup mereka buat Engkau Tuhan. Juga Pak, untuk jemaat yang hadir di tempat ini, opa dan oma, anak-anak muda maupun anak-anak remaja, hamba percaya hidup mereka dalam tuntunan tangan kasih-Mu, sehingga kami bisa melihat bahwa benar Yesus hidup di dalam hidup mereka. Dan terakhir kami mau pulang Tuhan, kami mau menerima berkat daripada-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati Anda, pandang Kristus di atas kayu salib. Apa yang Tuhan sudah kerjakan buat Anda? Dia mengorbankan dirinya karena Anda adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus yang tidak pernah ada habis-habisnya. Bahkan Dia memberikan Roh penghibur, yaitu Roh Kudus kepada hidup Anda dan saya, sehingga lewat hidup ini kami boleh diajar, dibimbing, dituntun dan dihibur, sehingga kekuatan itu nyata dalam setiap langkah hidup kami. Pulanglah, terimalah berkat itu. Dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.